Jadi orang kaya adalah dambaan semua orang. Bagaimana tidak? Ketika kita menjadi orang yang banyak uang, maka apapun yang kita inginkan dapat kita beli tanpa pikir panjang. Banyak sekali public figure di Indonesia yang sering menampilkan kemewahan di laman sosial media mereka. Dan kekayaannya pun cukup fantastis. Tapi tahukah kamu, di balik itu semua, angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik mencatat, penduduk miskin di Indonesia per September 2021 mencapai 26,50 juta orang atau 9,71%. Hal ini juga dapat menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat. Kesenjangan sosial merupakan fenomena yang terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kesenjangan sosial disebut juga ketimpangan sosial karena ketidakseimbangan masyarakat sehingga terlihat perbedaan yang mencolok. Contoh fenomena kesenjangan sosial dilihat dari segi ekonomi, yaitu antara masyarakat kaya dan miskin, pejabat dan rakyat biasa. Faktor utama penyebab kesenjangan sosial yaitu karena kurangnya lapangan pekerjaan sampai kemiskinan. Sebuah foto menggambarkan kawasan kumuh versus hunian mewah di Bandung viral di Twitter. Foto tersebut pertama kali diunggah oleh akun Twitter @novanputra pada 14 November 2021 lalu. Akibat dari foto yang diunggahnya menuai pro dan kontra dari warganet. Novan Putra 28 tahun tak menyangka jika potret apartemen mewah yang berdiri kontras dengan pemukiman kumuh di kawasan Bandung Utara itu hingga mengundang ancaman baginya. Foto itu diunggah di akun Twitter pribadinya dan telah disukai 10.300 akun serta di-retweet hingga 2.443 kali. Dikutip dari kompas.com, Novan mengatakan bahwa dia merupakan pencinta fotografi. Suatu hari saat tengah hunting foto, Novan melihat bangunan megah di sekitar kawasan kumuh kota Bandung. Dia kemudian mengabadikan kondisi tersebut dengan kamera miliknya. Sehari setelah mengunggah foto itu, ramai DM masuk berupa makian agar foto itu dihapus. Bahkan ada yang sempat mencoba meretas akun Twitter miliknya. Namun di balik kecaman banyak pula yang memberikan dukungan. Novan mengaku tidak ada tendensi apapun ketika mengunggah foto tersebut. Ia juga tidak berharap ada yang merespon bahkan sampai viral seperti saat ini. Baginya, unggahan tersebut untuk mengimbangi informasi tentang Bandung dari sudut pandang yang berbeda melalui foto. Selama ini yang viral hanya memperlihatkan Bandung dari sisi indahnya saja. Lewat foto itu, Novan ingin memberikan sudut pandang yang berbeda. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasinya adalah pemberian akses atau fasilitas sosial yang bisa dijangkau oleh semua kalangan untuk mengembangkan dan meningkatkan taraf hidupnya. Peningkatan sumber daya manusia berkaitan dengan kemampuannya untuk mengembangkan dan meningkatkan taraf hidupnya. Jika seseorang dibekali pengetahuan yang cukup untuk memulai hidup mandiri dan berdaya, perlahan akan terjadi perbaikan taraf hidup untuk masyarakat yang sebelumnya terbatas tingkat kesejahteraannya. Selain itu, pemberian akses fasilitas umum yang bisa dijangkau semua lapisan masyarakat akan mengurangi kesenjangan sosial yang ada dalam suatu masyarakat. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya juga menjadi salah satu cara yang efektif untuk meminimalisir terjadinya kesenjangan sosial. Hal tersebut berkaitan dengan kesempatan yang sama untuk masyarakat bisa memanfaatkan potensi yang ada di sekitarnya. Perhatian pemerintah terhadap pemerataan pembangunan juga diperlukan untuk menciptakan pemerataan potensi wilayah dan menjauhkan anggapan bahwa ada kesenjangan antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Itulah tadi beberapa penjelasan tentang kesenjangan sosial yang terjadi dalam masyarakat dan beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meminimalisirnya. Kesenjangan sosial pasti terjadi dalam suatu masyarakat. Namun, akan lebih baik untuk meminimalisirnya supaya tidak memicu timbulnya berbagai konflik sosial. Warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus atau mutlak dimiliki atau diperoleh oleh setiap individu. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus atau mutlak dilakukan. Hak seseorang dibatasi oleh hak orang lain, dan dibatasi oleh kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Karena itu, walaupun hak merupakan suatu keharusan yang mutlak dimiliki, tetapi hak tersebut ada batasannya. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia
telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28, menetapkan hak warga dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul atau mengeluarkan pikiran dengan lisan ataupun tulisan. Syarat-syaratnya diatur dalam undang-undang. Pasal ini menggambarkan bahwa negara Indonesia memiliki sifat demokrasi. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terkadang mengalami beberapa masalah. Masalah yang sering terjadi adalah pelanggaran terhadap hak warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak bisa memperoleh haknya sesuai dengan ketetapan undang-undang. Pelanggaran hak warga negara terjadi akibat pengingkaran terhadap kewajiban, baik pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara itu sendiri. Ya, beralih informasi lain, tingginya angka kekerasan dalam dunia pendidikan akhir-akhir ini menunjukkan ada yang salah dari cara mendidik anak sebagai generasi penerus bangsa. Keberhasilan tertinggi dari sebuah sistem pendidikan sejatinya adalah menciptakan manusia yang mengedepankan adab. Persoalan pendidikan harus menjadi prioritas siapapun pemimpin negeri terpilih. Dan berikut episode akhir penelusuran tim Delik RCTI dalam kekerasan di lingkungan pendidikan. Kekerasan pendidikan tidak hanya dialami oleh peserta didik, namun para tenaga pendidik juga mengalami hal yang serupa. Belum lama ini viral sebuah video murid yang mengucapkan kata kasar terhadap gurunya saat berada di ruang kelas. Kejadian ini terjadi di salah satu sekolah elit di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Akibat kejadian ini, siswa tersebut dipindahkan ke sekolah lain. Tak hanya di Jakarta, adab buruk siswa kepada guru juga terjadi di SMK 3 Yogyakarta. Sebuah video amatir merekam seorang siswa mendorong guru di depan kelas. Aksi yang terkesan menantang guru ini sungguh memalukan. Peristiwa ini terjadi karena siswa tak terima telepon genggam miliknya disita saat ujian. Meski telah meminta maaf, namun aksi siswa ini menunjukkan hilangnya rasa hormat kepada guru. Tindakan kasar juga dialami tenaga didik di salah satu SMP di Makassar. Seorang guru menjadi korban pengeroyokan murid yang dibantu orang tua siswa. Kejadian ini bermula saat kelima siswa tidak terima ditegur oleh korban. Kelima murid tersebut melakukan pengeroyokan kepada guru dengan dibantu salah satu orang tua siswa. Pengeroyokan ini dilakukan di dalam lingkungan sekolah dan disaksikan siswa lainnya. Akibatnya, korban yang tak lain adalah guru honorer mengalami luka robek di kepalanya. Kasus kekerasan siswa terhadap guru juga terjadi di Gresik, Jawa Timur. Tak terima ditegur, seorang siswa SMP yang kedapatan merokok langsung meremas kerah baju gurunya. Layaknya seorang jagoan, siswa tersebut bahkan sempat mendorong kepala guru dengan tangannya. Tindakan yang tidak terpuji ini lagi-lagi menunjukkan hilangnya adab di lingkungan sekolah. Tak hanya guru, kekerasan di dalam lingkungan pendidikan juga dialami oleh siswa. Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak sepanjang tahun 2016 hingga 2020 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan tren kekerasan yang melibatkan perangkat pendidikan masih cukup tinggi. Data ini menunjukkan ada 84% siswa pernah mengalami kekerasan di sekolah. 45% siswa laki-laki menyebutkan bahwa guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan. 40% siswa yang berusia 13 hingga 15 tahun melaporkan mengalami kekerasan fisik yang dilakukan teman sebaya. Sementara 75% siswa mengakui pernah melakukan kekerasan di sekolah. 22% siswa perempuan menyebutkan guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan. Dan 50% anak melaporkan mengalami bullying di sekolah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ternyata menerapkan peraturan mekanisme antara hubungan guru, siswa, dan orang tua yang diatur dalam Aturan Menteri Nomor 75 Tahun 2016 mengenai komite sekolah yang dijalankan bersamaan dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 terkait penguatan pendidikan karakter. Adapun beberapa contoh upaya pencegahan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara adalah sebagai berikut. Di dalam lingkungan keluarga,
kita harus saling menghormati dan menyayangi antar anggota keluarga. Lalu di dalam lingkungan sekolah, kita harus bersikap tenggang rasa dan penuh toleransi antar sesama. Kemudian di lingkungan masyarakat, harus mentaati aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Dan dalam lingkungan bangsa dan negara, mendemo, mengkritik, serta mengawasi segala bentuk kebijakan yang merugikan rakyat. Kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya. Negara, masyarakat dalam berbagai status serta kepentingan umum. Baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung, yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik. Oleh karena itu, kebijakan publik sering disebut juga dengan kebijakan pemerintah. Presiden Jokowi memutuskan sejumlah hal terkait permasalahan minyak goreng baik soal harga maupun stok. Hal ini menyusul sebagian masyarakat yang masih kesulitan mendapatkan minyak goreng. Kebijakan terbaru Jokowi terkait minyak goreng ini diputuskan dalam rapat internal terbatas yang diadakan di Istana Merdeka pada Selasa, tanggal 15 Maret tahun 2022. Dihimpun Tribunnews.com, Rabu, tanggal 16 Maret tahun 2022. Berikut keputusan Jokowi terkait harga dan distribusi minyak goreng. 1. Mencabut kebijakan satu harga minyak goreng kemasan. Pemerintah akhirnya mencabut peraturan menteri yang mengatur soal harga eceran tertinggi, minyak goreng kemasan sebesar Rp14.000 per liter. Pemberlakuan kebijakan satu harga untuk minyak goreng yakni sebesar Rp14.000 per liter akan dimulai pada hari Rabu tanggal 19 Januari tahun 2022 pukul 0 waktu Indonesia Barat di seluruh Indonesia. Namun, khusus untuk pasar tradisional diberikan waktu penyesuaian selambat-lambatnya 1 minggu dari tanggal pemberlakuan, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. 2. Harga minyak goreng curah ditetapkan Rp14.000 per liter. Untuk minyak goreng curah, pemerintah memutuskan harganya sebesar Rp14.000 per liter. Menetapkan harga minyak goreng curah di masyarakat sebesar Rp14.000 per liter. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, BPDPKS, akan memberikan subsidi agar masyarakat mendapatkan minyak goreng curah dengan harga Rp14.000 per liter. 3. Polri awasi distribusi dan penerapan harga minyak goreng. Terkait kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan pihaknya bakal melakukan pengawasan distribusi dan ketersediaan minyak goreng di pasaran. Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian terkait dengan perubahan harga minyak curah menjadi Rp14.000 untuk harga eceran tertinggi, tentunya kami dari kepolisian siap untuk mengawal sehingga jaminan distribusi kemudian ketersediaan di pasar betul-betul real di lapangan, katanya dalam keterangan pers bersama usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, Selasa, tanggal 15 Maret tahun 2022, sore, di Istana Merdeka. Kebijakan pemerintah sudah seharusnya bersifat transparan dan melibatkan rakyat atau wakil rakyat dalam pengambilan keputusannya, agar keputusan yang diambil dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat diterima. Sebagai warga negara yang baik, kita juga harus mengikuti kebijakan pemerintah yang sifatnya baik atau tidak merugikan rakyat. Jika kebijakan tersebut tidak sesuai dengan masyarakat, maka sampaikanlah kepada pemerintah dengan cara yang baik. Demokrasi ialah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta, baik secara langsung atau melalui perwakilan, dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Ketidakpuasan terhadap kinerja demokrasi di Indonesia meningkat pada September 2021. Ada beberapa faktor pendukung mulai dari diskriminasi hukum hingga adanya pelanggaran kebebasan berpendapat di muka umum. Hasil survei Indikator Politik Indonesia pada September 2021, pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih cukup baik dengan tingkat kepuasan responden berada pada 47,6%. Namun tren ketidakpuasan kinerja demokrasi di Indonesia naik dari 32,1% pada April 2021 hingga 44% pada September 2021. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati mencatat adanya pelanggaran pakem demokrasi saat penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Di antaranya pergeseran peran lembaga negara, diskriminasi hukum pada pelanggaran protokol kesehatan, merosotnya indeks persepsi korupsi serta pelanggaran kebebasan berpendapat.
Demokrasi akan berjalan dengan baik apabila mendapat dukungan dan simpatis masyarakat. Untuk meraih dukungan dan simpatis masyarakat, maka para pejabat pemerintahan harus mampu jujur dan mengayomi masyarakat, mengedepankan kepentingan masyarakat dibandingkan dengan kepentingan pribadinya.